Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 321. Mentor seharusnya mengumumkan hasilnya, tetapi dia diam. Dalam selang waktu itu, orang-orang mulai berspekulasi dengan berbisik-bisik. Pasti karena kekuatan tempernya terlalu rendah, dan sang mentor berusaha menyelamatkan Li Luo dari kehilangan muka, Mei Xuaner terkekeh. Beberapa siswa aula pengrajin resonansi tersentak. Tentunya tidak mungkin seburuk itu kan? Mata Libby menyipit karena penasaran. Apa yang telah dilihat mentor hingga telah memengaruhinya sedemikian rupa? Dia mengenal mentor ini dengan baik, baik dari segi kepribadian maupun kemampuannya. Dia adalah tipe yang agak solid, dan tidak banyak yang bisa mengguncangnya. Apa yang ada di jarum di depannya? Angka yang sangat rendah, atau yang tinggi secara ajaib? Ini hanya dua kemungkinan. Kamu tidak berpikir Li Luo melakukan sesuatu yang sangat mengesankan kan? Dia bertanya pada Bing Tao. Bing Tao menepuk-nepuk rambutnya sambil berpikir. Aku tidak melihat itu terjadi, sesuatu yang lebih mengesankan daripada yang bisa dihasilkan oleh 5 seniman kelas 5. Itu sepertinya tidak masuk akal. Li Bi mengangguk. Sebagai pengrajin kelas 5 sendiri, dia tahu bahwa dia akan menghancurkan setiap pengrajin kelas 3 lemah yang datang melawannya. Selain itu, Li Luo bahkan tidak berada di garis awal yang sama dengan para pembuat resonansi lainnya. Dia pasti menggunakan formula bintang 3 melawan formula bintang 4 mereka. Pelari yang lebih buruk, dan posisi awal yang kurang menguntungkan. Ini adalah satu pertandingan balap yang dia tidak punya peluang untuk menang. Tetapi jika itu tidak sangat mengesankan, apakah itu sangat buruk? Pasti tidak. Bukannya Li Luo baru saja menjajakan dan meludahkan air liur ke dalam botol. Sementara renungan Li Bi hanya setengah diinvestasikan, di sisi villa sungai kecil, Yan Lingqing, Kai Wei, Tang Yun, dan yang lainnya telah lupa cara bernapas. Kai Wei memutar kipasnya cukup keras hingga kayunya berderit mengeluh. Untuk apa mentor itu? Mencoba memicu ketegangan. Sesuatu pasti telah terjadi, kata Yan Lingqing dengan ketidakpastian. Tang Yun menghela nafas. Itu mungkin tidak ada yang baik. Hanya Jiang Qinghe yang tetap menjadi dirinya yang biasa, tenang, tangannya tersusun rapi di pangkuannya saat dia dengan sabar menunggu hasilnya terungkap. Meskipun penantian itu menyiksa, sebenarnya tidak terlalu lama. Mentor pulih cukup cepat, lalu dia mengangkat jarum pengukur temper tinggi-tinggi di udara. Villa Sun Creek, Li Luo. Kekuatan penempaan, 66%. Ketika suaranya terdengar di halaman, keheningan yang mengejutkan menyambut kata-kata ini. Semua mata tertuju padanya, hanya menyampaikan dua jenis emosi, ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan liar. 66%. Cairan roh kelas 3 Li Luo mencapai 66%. Bukankah itu setara dengan Hanzi? Mustahil, mustahil. Teriakan itu datang dari banyak villa yang menonton. Mereka telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun. Mereka tahu betul betapa konyolnya ini. Di Villa Istana Langit, Tuan Guisu menganga seperti ikan mas. Tapi, itu, pasti, sebuah kesalahan. Bersandar di kursinya, putri pertama mengamati Li Luo dari ujung jarinya yang bersilang. Entah bagaimana, hasilnya mengejutkan, namun juga entah bagaimana itu tidak mengejutkan baginya. Li Luo memang sudah siap. Dia tidak berpikir bahwa telah terjadi kesalahan. Sebagai anggota perguruan tinggi Astral Sage, dia tahu betapa berkualitasnya mentor dari aula pengrajin resonansi. Tidak terpikirkan bahwa mereka akan membuat kesalahan mendasar seperti itu. Dia jauh lebih sedikit terkejut daripada yang lain yang hadir. Tidak ada yang mengharapkan keajaiban dari Li Luo, kecuali mereka yang telah melihatnya bekerja di Gua Umbra. Tetap saja, bahkan putri pertama pun terpesona. Li Luo ini, jika dia tidak mengulurkan tangan padanya, dia tidak akan tahu bahwa dia dialiri listrik dengan kekuatan kejutan 1000 volt. Dia seperti harta karun, kamu bisa terus menggali, dan masih akan ada lebih banyak lagi yang bisa diungkap. House Luolan mungkin telah kehilangan dua kepala keluarganya, tetapi kedua pemuda ini perlahan tapi pasti menopang fondasi di sekitar kastil mereka yang mulai jatuh. Putri pertama merasa yakin bahwa dengan waktu yang cukup, keluarga Lulan akan melihat hari-hari yang mulia lagi. Namun justru waktu yang paling mereka kekurangan. Dia sedikit mengernyit. Setengah tahun. Meskipun paman kerajaannya saat ini memegang sebagian besar kekuasaan di istana, dia masih putri pertama dan juga saudara perempuan dari kerabat kaisar. Dia tahu situasi di mana keluarga Luolan berada.
Keluarga Luolan memiliki kamar rahasia, dan itu menampung barang yang bahkan Adipati meneteskan air liur. Namun ruangan itu tidak dijaga oleh Adipati yang tepat. Hanya bangsal pertahanan yang berdiri di sekitarnya, dan itu tidak cukup untuk menghalangi para simpatisan yang tamak. Mereka mengitari rumah seperti hiu lapar, dan bahkan dia sedikit takut dengan jumlah mereka. Bahkan dia tidak bisa mengatakan bagaimana Haus Luolan akan berakhir dalam waktu setengah tahun. 66. Kamu pasti bercanda. Duze Beixuan terjatuh dari kursinya, wajahnya sama terkejutnya dengan seseorang yang baru saja meninjunya. Dia menendang kursi ke samping. Bajingan Li Luo itu pasti curang. Dia pasti menyuap sang mentor. Duze Honglian juga tercengang, tapi dia dengan cepat pulih, diamlah. Dia memerintahkan dengan dingin. Betapa bodoh adiknya. Bagaimana mungkin dia bisa menuduh mentor Aula pengrajin resonansi? Jika Aula pengrajin resonansi tersinggung, Villa Rawa Besar tidak akan pernah melihat pengrajin lain berjalan melewati pintu mereka. Duze Beixuan sadar. Dia membetulkan kursinya dan duduk kembali dengan enggan. Li Luo hanyalah seorang seniman kelas 3 tanpa formula bintang 4. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan Hanzi dalam keterampilan pemurnian? Petik 2. Duze Honglian menarik napas dalam-dalam. Aku juga tidak tahu, katanya dengan tenang. Tapi redam amarahmu. Itu tidak ada gunanya bagi kita. Sudah kubilang, bocah Igurue. Waspadalah terhadapnya setiap saat. Duze Beixuan memperhatikan kata-kata kakaknya dengan cemas. Tentunya harus ada batasan seberapa besar monster Li Luo. Ini bahkan tidak logis, sialan. Kerumunan pecah menjadi kegemparan, ketidakpercayaan dan kegembiraan beriak melalui barisan mereka saat dibangun ke crescendo yang bergetar. Yulang dengan anggun melompat berdiri. Dia menjulurkan rambutnya ke atas dengan megah, lalu dia meletakkan tangannya di pinggulnya. Lepaskan. Dia berteriak. Pergi liar untuk ayah. Jangan tahan emosimu. Secara harfiah semua orang memberinya tatapan aneh. Orang ini sudah kehilangan akal. Di atas panggung, Cichan tersenyum di balik kerudungnya. Sudahkah Anda melihatnya? Dia bertanya pada Ling Zhaoying. Melebihi harapanmu kan? Fitur indah Ling Zhaoying berkerut dalam senyum kecil yang dikalahkan. Menarik. Mengapa Haus Luolan menghasilkan begitu banyak monster? Ketika mentor mengumumkan hasil Li Luo, ketidakpercayaan yang menyambut deklarasi ini bergema dan tak terkendali. Hanzi adalah yang paling terperangah. Dia ingin bertanya kepada mentor apakah dia salah melihat jarum. Mungkin itu 56 dan bukan 66. Memahami ketidakpercayaan dan ketidakpastian di antara hadirin, sang mentor berbicara lagi tanpa disuruh. Villa Sun Creek, Li Luo. Kekuatan temper 66%. Tidak ada kesalahan. Keributan orang banyak mereda sedikit. Dengan konfirmasi ini, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Wajah Hanzi berkerut dan berkedut tak terkendali. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Dia tidak percaya bahwa seorang seniman kelas 3 belaka telah berhasil menyamai hasilnya. Atas dasar apa? Dia telah menggunakan formula bintang 4. Sumber air rahasia kelas 7 atas Villa Sungai Kecil tidak jauh lebih baik daripada sumber air rahasia kelas 7 yang lebih rendah yang disediakan oleh Villa Rawa Besar untuknya. Tidak mungkin bagi Li Luo untuk maju karena itu. Dan tidak ada jumlah bakat seni yang bisa menutup celah itu juga. Meskipun kekuatan penempaan mereka sama, ini adalah penghinaan yang mengerikan bagi Hanzi. Kelas 5 melawan kelas 3. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia tidak akan pernah bisa menyatakan ini seri. Tidak jika dia memiliki kebanggaan atau rasa hormat atas upaya yang dia habiskan untuk mencapai dua nilai terakhir. Namun, kehancuran Hanzi belum selesai. Mentor mulai berbicara lagi. Saya menyatakan putaran kelas 3 pameran pengrajin ditutup. Hasilnya sudah masuk, dan pemenang terakhir adalah Li Luo dari Villa Sungai Kecil. Meskipun dia dan Hanzi dari Villa Rawa Besar mencapai kekuatan temper 66%, jarum Li Luo sedikit lebih tinggi. Sesuai dengan aturan, saya menyatakan dia sebagai pemenang. Petik 2. Dia mengeluarkan 2 jarum pengukur lagi dan memasukkannya ke dalam 2 cairan roh lagi, mengangkat hasilnya sebagai konfirmasi yang jelas. Kebenarannya jelas untuk dilihat semua orang. Memang, kedua cairan roh telah mencapai tanda 66%, tetapi Li Luo sedikit lebih tinggi. Itu adalah perbedaan yang tidak signifikan, yang biasanya akan diabaikan. Tapi ini adalah kompetisi, dan presisi diperhitungkan. Kemenangan Li Luo memang layak dan sah. Namun, ini adalah pukulan terakhir yang menghancurkan Hanzi. Rasionalitasnya meluap,
dan senyum ramahnya berubah menjadi geraman saat dia gemetar karena marah. Kalah dari ahli resonansi kelas 3. Bagaimana dia bisa menghadapi dunia lagi? Dia sudah mengalami banyak gesekan dalam hubungannya dengan para pengrajin villa rawa besar. Mereka telah mengatakan banyak hal tidak baik kepadanya sejak dia tiba. Dan dengan kekalahan telak ini, dia hanya bisa membayangkan betapa buruknya hari-harinya di villa rawa besar. Curangi. Dia pasti curang. Hanzi tidak tahan lagi, suaranya menjadi histeris. Mentor, kamu juga ahli resonansi. Kamu harus tahu bahwa tidak mungkin bagi pembuat resonansi kelas 3 untuk membuat penempaan 66% cairan roh kelas 3. Bagaimana bisa formula kelas 3 menghasilkan 66%? Dengan setiap tuduhan, jari Hanzi menusuk Li Luo dan mentornya dengan sikap kejam. 5 pengrajin resonansi lainnya mengangguk setuju juga. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka semua telah kalah dari seorang seniman kelas 3. Mentor itu menoleh ke Li Luo. Aku yakin kamu bisa menjelaskan ini. Dia menawarkan dengan lembut. Li Luo telah merendahkan diri hanya untuk saat ini. Sekarang adalah saatnya. Terima kasih, mentor. Li Luo tersenyum penuh terima kasih dan mengangguk ke mentor sebagai penghargaan saat dia melangkah maju ke tengah. Kerumunan tergantung pada setiap gerakannya. Dengar, mantan presiden pengkhianat villa sungai kecil yang banyak bicara. Memang, ketika asap beracunmu tergantung di udara kita hanya memiliki formula bintang 3. Tetapi setelah kamu membakar laboratorium villa sungai kecil, kita membangun kembali dari awal. Berkat dermawan kita dapat memperoleh formula 4 bintang dengan pengorbanannya yang besar. Itulah mengapa saya menyebut cairan roh ini sebagai cairan roh kupu-kupu berkembang. Dan sekarang kamu dapat menerima penghargaanku yang tulus jika kamu berhenti memandang kami sebagai villa yang rusak, hancur saat kamu menjadi kapten di pucuk pimpinan kami. Mentor meniupkan udara melalui pipi yang menggembung. Itu banyak kerusakan. Li Luo dengan cekatan berhasil memasukkan ringkasan singkat dari kejahatan Hanzi ke dalam penjelasannya. Membakar laboratorium penelitian adalah sebuah parodi di dunia cairan roh dan cahaya pemurni. Semua orang mengerti betapa sulit dan berharganya penelitian itu. Hanzi melompat dari kapal bukanlah masalah, tetapi menembakkan Des sebelum kamu melompat benar-benar tidak berperasaan. Tentu saja, faksi-faksi kuat di kota Xia mengetahuinya, tetapi banyak siswa aula pengrajin resonansi tidak mengetahuinya. Kata-kata Li Luo membawa gelombang permusuhan baru terhadap Hanzi. Pada saat yang sama, simpati untuk villa sungai kecil muncul. Hanzi mengepalkan tangannya erat-erat, rasa ngeri dan panik muncul di dalam dirinya. Li Luo telah memutar pedang dalam reputasinya. Dia akan selamanya hancur di dunia cairan roh dan cahaya pemurni di kerajaan Xia. Siapa yang mengira bahwa orang yang keji, pengkhianat, pendendam, tanpa emosi, celaka seperti itu ada di tengah-tengah kita selama ini? Sebuah suara sedih berteriak. Kamu telah mempermalukan semua pembuat resonansi. Jika aku sendiri, aku lebih suka menolak pekerjaan daripada bekerja di lab yang sama denganmu. Siapa bilang kamu tidak akan membakarnya dengan aku di dalam? Kerumunan berbalik terkejut kepada pemilik ledakan berapi-api ini. Mereka melihat seorang pemuda ditangkap pada saat itu, matanya liar karena emosi. Ah, jangan lihat aku, katanya dengan suara paling rendah hati dan mulia, aku hanya anggota audiens yang tidak terkait dengan rasa keadilan. Para siswa di dekatnya mendengus. Bukankah kamu baru saja mendesak siswa untuk menjadi liar demi kamu beberapa saat yang lalu? Apakah kamu pikir kita semua memiliki ingatan yang dangkal? Yulang sialan. Duze Beixuan merasa hatinya hampir meledak, bocah nakal itu dengan senang hati memimpin pikiran para pengrajin villa Bixuam ke arah pengunduran diri. Ekspresi Duze Honglian juga muram. Li Luo dan Yulang adalah pasangan yang sempurna untuk bermain satu sama lain. Bahkan jika mereka memisahkan diri sepenuhnya dari Hanzi sekarang, villa rawa besar masih akan terpengaruh. Itu menjengkelkan. Di atas panggung, Hanzi adalah kekacauan yang bergetar, dan dia terus maju. Li Luo, bahkan dengan formula bintang 4, tidak mungkin kamu bisa mencapai kekuatan temper 66%. Dia meludah. Harus ada lebih banyak. Pengrajin lainnya mengangguk setuju. Senyum Li Luo semakin lebar, dan dia menatap Hanzi yang mengoceh dengan ramah. Di mana lagi dia akan menemukan mitra yang baik untuk bekerja dengannya? Jika bukan karena fakta bahwa kamu membakar lab kami, aku akan berpikir bahwa kamu sebenarnya adalah sekutu kami. Dia terbatuk sekali untuk diperhatikan, lalu dia berbalik ke arah kerumunan dan membungkuk sedikit sambil berseri-seri.
Dan sekarang aku ingin membuat pengumuman. Setelah setengah tahun menumbuhkan dan mengembangkan bisnis kami akhirnya membuat beberapa pencapaian sederhana. Saya ingin mempersembahkannya kepada Anda semua hari ini. Li Luo mengeluarkan botol kristal, menunjukkan kepada mereka semua cairan berkilau di dalamnya. Semua mata tertuju padanya. Beberapa sudah menduga. Memang, mungkin beberapa dari kalian bisa mengenalinya, tidak ada yang istimewa, hanya sedikit sumber air rahasia kami. Li Luo tersenyum, menikmati momen itu. Namun, hanya ada satu hal kecil. Ini adalah sumber air kelas 8. Kemurnian tingkat 8 untuk sumber air rahasia. Kata-kata Li Luo disambut dengan terkesiap kolektif. Beberapa peserta villa lain melompat berdiri, benar-benar gelisah. Siswa aula kultivator mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi dari deklarasi ini, tetapi mereka lebih menikmati reaksi aneh dari pembuat resonansi untuk itu. Tuhanku, mulut kecil Yan Lingqing yang cantik saat ini cukup lebar untuk mengepalkan tangan. Dia sangat senang ketika Li Luo mengungkapkan formula bintang 4. Untuk berpikir bahwa dia juga akan memiliki sumber air rahasia kelas 8. Dia merasa seperti melayang di udara. Kai Wei, cepat, gigit aku. Pastikan aku tidak sedang bermimpi. Yan Lingqing menyodorkan tangannya di depan wajah Kai Wei. Kai Wei menatapnya dengan tajam, lalu satu tangannya terulur untuk mencubit pipinya yang seputih salju seperti cakar kepiting. Dia memberikan sentuhan yang bagus dan keras untuk menambahkan warna pada kulit Yan Lingqing. Aduh! Mata Yan Lingqing berair karena rasa sakit, dan dia memelototi Kai Wei. Kai Wei terkikik. Sejujurnya, dia juga dalam keadaan pikiran yang aneh. Rasanya seperti sedang hujan bakpao, dan dia bertanya-tanya apakah dia sendiri sedang bermimpi. Tapi terlalu menyakitkan untuk mencubit dirinya sendiri, dan karena Yan Lingqing telah mengajukan diri. Qingge, apakah kamu sudah tahu tentang ini? Kai Wei bertanya pada gadis yang duduk di sana dengan tenang sejak awal. Beraninya kau menyembunyikannya dari kami. Kami layu, jatuh dalam kecemasan. Yan Lingqing meledak. Aku hanya tahu dia punya formula bintang 4 juga. Bukan tentang sumber air rahasia, kata Jiang Qingge menenangkan. Tapi Li Luo bukan tipe yang sembronomor karena dia mendorong untuk mendapatkan kesempatan ini. Aku kira dia punya sesuatu yang lain yang telah disiapkan. Itu sebabnya aku tidak terlalu khawatir. Petik 2. Tang Yun akhirnya cukup pulih untuk berbicara. Tuan muda adalah seorang jenius. Dengan formula bintang 4 ini dan sumber air rahasia kelas 8, villa sungai kecil akan bangkit tidak seperti sebelumnya. Pengrajin resonansi lainnya juga bersorak. Sumber air rahasia kelas 8 seharusnya jauh di luar jangkauan mereka, tetapi sekarang tuan muda telah mengirimkannya langsung kepada mereka. Yang berarti mereka bisa mendapatkan bagiannya di masa depan kan. Bahkan satu sampel kecil saja sudah cukup untuk memuaskan mereka. Pada saat ini, mereka sangat bersyukur bahwa mereka telah memilih untuk bergabung dengan villa sungai kecil. Yulang mengangguk puas. Pria itu punya janji. Sepertinya dia berhasil belajar sedikit dari bergaul denganku. Cairan roh kupu-kupu berkembang. Hei. Kedengarannya seperti namamu, Meng Meng. Bai Meng Meng memberinya senyum tulus. Aku berhasil, jadi pemimpin berkata dia akan menamainya dengan namaku sebagai ucapan terima kasih. Li Luo, kamu bajingan. Ketertarikan Lu Qinger yang tidak bersahabat bergeser ke arah mereka juga. Yulang, aku pikir kamu harus memperhatikan kata-katamu, kata Bai Meng Meng dengan polos kepadanya. Atau aku akan memberitahu kakakku. Yulang hampir tersedak pada penghinaan berikutnya. Baiklah, tenang, jangan terburu-buru. Kita tidak ingin menyebabkan kematian hari ini kan? Lu Qinger mengerutkan bibirnya. Dia tahu bahwa Bai Meng Meng telah membuat formula dan memberikannya kepada Li Luo. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Li Luo akan menamainya dengan namanya. Gadis kecil ini terlihat manis dan tidak berbahaya, tetapi dia jelas bukan orang yang menahan diri. Sumber air kelas 8. Duze bersaudara benar-benar terlempar oleh kalimat ini. Ini bahkan lebih sensasional daripada dia memperoleh formula bintang 4. Bagaimana dia mendapatkan sesuatu yang murni seperti ini? Duze Beixuan serak. Duze Honglian menggosok alisnya dengan lelah. Bahkan dia merasa ingin memaki saat ini. Apakah Li Luo semacam portal ke dunia harta karun? Rasanya dia bisa menarik mereka keluar kapanpun dia mau. Setelah bertahun-tahun upaya mereka dan gunungan Sky Gold dituangkan ke dalam penelitian, formula bintang 4 villa rawa besar dapat dihitung dengan jari. Dalam setengah tahun, villa sungai kecil Li Luo sudah membuatnya. Sumber air rahasia bahkan lebih buruk.
Sumber air rahasia kelas 7 atasnya selalu menjadi ancaman, dan sekarang dia telah meningkatkannya ke kelas 8. Apakah dia pikir dia semacam penjual permen kapas? Bisa membuat variasi baru setiap hari. Hanya villa yang terkuat dari semua villa, Villa Istana Langit, yang memiliki sumber air rahasia kelas 8. Tidak ada villa lain yang memiliki harta karun seperti itu. Itulah betapa langkanya itu. Dan entah bagaimana, menurut Li Luo, mereka berhasil dalam waktu setengah tahun. Tidak heran dia berhasil mencapai 66%. Duze Honglian menghela nafas. Seluruh gambar sudah jelas sekarang. Dengan bantuan formula bintang 4 dan sumber air rahasia kelas 8, Li Luo telah berhasil mengatasi perbedaan antara keterampilan pemurnian mereka. Villa rawa besar kalah telak kali ini. Rasanya hampir semut mengalahkan seekor gajah. Duze Beixuan menamparkan kursi karena frustrasi, villa sungai kecil selalu menjadi target utama dalam strategi mereka melawan rival mereka, House Luolan. Sejauh ini berjalan dengan baik, meskipun menghasut pengkhianatan Hanzi harus dibayar mahal. Mereka menganggapnya sebagai langkah penting untuk menempatkan villa sungai kecil di peti mati, tetapi sekarang ahli nujum Li Luo telah membawa mereka kembali dari kematian. Bajingan itu pasti dirasuki oleh para dewa atau semacamnya. Sudah lihat sekarang, putri pertama mencondongkan kepalanya untuk melihat Gui Su yang tercengang. Yah, tidak ada yang perlu dikatakan, katanya dengan ekspresi tertahan. Formula bintang 4, sumber air rahasia kelas 8, siapa yang menarik benda-benda ini begitu saja dari udara? Sumber air rahasia Istana Langit kita sendiri datang dengan harga yang sangat mahal. Anda tahu itu yang terbaik, yang mulia. Petik 2. Dia mengangguk. Li Luo tidak mungkin mendapatkannya. Saya curiga orang tuanya mungkin telah menyerahkannya padanya. Petik 2. Dua kepala keluarga yang penuh teka-teki, mungkin saja mereka telah meninggalkan banyak harta untuk ahli waris mereka. Gui Su mengangguk. Bagaimanapun, sekarang villa sungai kecil memiliki semua komponen yang dibutuhkan untuk menjadi pusat kekuatan yang nyata. Mereka bahkan mungkin menjadi ancaman bagi kita. Dia merendahkan suaranya. Haruskah kita melakukan sesuatu tentang itu? House Luolan dan villa sungai kecil diganggu oleh badai ganas saat ini, dan selalu mudah untuk bertindak di masa-masa sulit. Villa Istana Langit didukung oleh Istana Kerajaan-Kerajaan Xia. Jika putri pertama memilih demikian, mereka bisa menghancurkan villa sungai kecil dengan mudah. Aku punya rencanaku sendiri, kata putri pertama dengan dingin padanya. Jangan bertindak atas kemauanmu sendiri. Gui Su mengangguk dengan tergesa-gesa setelah ditegur. Dia mencoba berteman dengan Jiang Qinghe karena potensinya yang luar biasa, jadi dia pasti akan memperlakukan keluarga Luolan dengan baik. Selanjutnya, ada urusan Li Luo mengobati penyakit alami sang kaisar. Itu saja akan menghentikannya dari menyakitinya. Ada ikan yang lebih besar untuk digoreng, terutama dalam waktu setengah tahun, ketika segalanya akan berubah. Itu juga saat pemangku raja akan menyerahkan pemerintahan kembali kepada kaisar. Dia tidak tahu apakah pamannya akan melakukannya, tetapi dia bergerak dalam bayang-bayang untuk membuat persiapan. Sumber air rahasia kelas 8 adalah kartu truf yang membuat semua orang keluar dari air. Itu juga membuat Hanzi tercengang. Dia menatap sumber air rahasia di tangan Li Luo dengan takjub. Dia belum pernah melihat hal yang begitu menakjubkan sebelumnya. Apakah itu dari dua patriark? Mengapa? Kalau saja mereka mengungkapkannya lebih awal, aku akan memimpin villa sungai kecil menjadi villa terbesar di kerajaan Xia. Kenapa aku harus mengkhianatimu? Hanzi melolong. Dia hanya meninggalkan villa sungai kecil karena merasa tidak memiliki masa depan. Kalau saja dia tahu bahwa Li Luo akan mengeluarkan sumber air rahasia kelas 8. Bahkan villa rawa besar tidak memiliki sumber daya seperti itu. Dia berdiri di sana, gelombang penyesalan dan frustrasi mengaliri dirinya. Li Luo mengabaikan pengkhianat itu. Dia menoleh ke siswa aula pengrajin resonansi yang berkumpul dengan senyum cerah dan ramah. Saudara-saudara senior yang terhormat, villa sungai kecil tidak memilih untuk berpartisipasi dalam pameran ini hanya untuk bersenang-senang. Sebagai Presiden Villa Sungai Kecil, saya menyampaikan undangan resmi kami kepada Anda semua. Meskipun Villa Sungai kecil-kecil dan tidak memiliki sejarah termasyur yang diberikan teman-teman kita di sini, katanya sambil memberi isyarat, kita memang memiliki satu keuntungan kecil. Sebagai contoh, dia mengangkat sumber air rahasia itu tinggi-tinggi di udara, dan mereka terpesona oleh botol kecil berlian cair. Dia menyeringai lebar, seperti serigala besar dan jahat yang siap menerkam mangsanya. Sumber air rahasia kami berlimpah.
Pengumuman menarik Li Luo diterima dengan beberapa tawa yang sama sekali tidak berbahaya. Sebaliknya, mereka tertawa terbahak-bahak dari siswa aula pengrajin resonansi yang sekarang tertarik. Villa Sungai Kecil memang jauh lebih lemah dari para pesaingnya, untuk saat ini. Dengan formula bintang 4 dan sumber air rahasia kelas 8, kebangkitan mereka hanya masalah waktu. Dan seperti yang dikatakan Li Luo, Villa Sungai kecil-kecil, dan kumpulan bakat mereka kecil. Yang berarti banyak sumber air rahasia kelas 8 untuk mereka gunakan. Itu adalah undian terbesar. Lagi pula, mengapa pembuat resonansi ingin pergi ke villa terbaik? Itu justru karena mereka bisa menyediakan sumber air yang akan membantu mereka meningkatkan seni pemurnian mereka secepat mungkin. Tapi persaingan melawan rekan-rekan di villa-villa itu kejam. Seorang pemula tidak akan langsung mendapatkan akses ke sumber daya premium tersebut. Mereka harus bekerja dengan cara mereka. Sebagai perbandingan, mereka bisa melewati seluruh percobaan ini dengan api jika mereka pergi ke villa Sungai Kecil. Tentu saja mereka akan tergoda. Tiba-tiba, villa Sungai Kecil tidak terlihat seperti lab amatir yang rusak lagi. Libby menghela napas panjang. Itu akhirnya mulai meresap. Dia menatap Li Luo dengan keheranan baru. Dia benar-benar telah melakukannya. Dia sangat kecewa ketika dia mendengar bahwa Li Luo akan bersaing, berpikir bahwa dia akan membuat lelucon. Tapi sekarang dia berdiri di koreksi, dan dia sedikit memerah karena malu. Dari sampingnya, seseorang memeluknya erat-erat. Dia mulai sedikit, tetapi dia mengenali bahwa itu sebagai temannya Bing Tao, yang memekik kegirangan. Ada apa denganmu? Libby bertanya. Oh, Libby, kamu jenius. Bing Tao menyembur. Bisakah kamu mengatakan bahwa villa Sungai Kecil begitu kuat? Apakah Li Luo yang menceritakan segalanya padamu? Suaranya cukup keras sehingga orang lain berbalik untuk melihat. Libby merasa sedikit malu, tapi dia tidak menunjukkannya. Yah, Junior Li Luo datang untuk mencariku secara pribadi. Tentu saja dia memberitahuku banyak hal. Dia tidak langsung berbohong. Li Luo memang memberitahunya bahwa villa Sungai Kecil akan membawa sumber air rahasia kelas 8, meskipun dia tidak mempercayainya. Tidak ada yang akan melakukannya, dalam keadaannya. Jika kamu harus memilih hanya satu villa selain villa Istana Langit untuk memilikinya, tidak ada orang waras yang akan menebak villa Sungai Kecil. Libby, apakah kamu akan bergabung dengan villa Sungai Kecil? Bing Tao bertanya dengan cerah. Libby ragu-ragu. Dia tidak langsung menolak Li Luo, meskipun dia juga tidak menerimanya. Sebelum kompetisi ini, dia bisa mengubah keadaan seperti yang dia inginkan, tetapi dengan kemenangan telak villa Sungai Kecil di sini, mungkin dia tidak memiliki banyak suara sekarang. Tentu, dia adalah pengrajin kelas 5, tetapi ada juga pengrajin kelas 5 lainnya, dan tentu saja mereka semua tertarik. Jadi pertanyaannya bukan hanya apakah dia tertarik, tapi apakah mereka masih mau juga. Meskipun perasaannya adalah bahwa Li Luo kemungkinan besar akan menyenangkan, dia tidak berani berbicara terlalu berani sebelum semuanya dikonfirmasi. Akan memalukan jika semuanya tidak berjalan dengan baik. Mungkin, katanya dengan hati-hati. Hehehe. Kalau begitu bantu aku memberitahu Junior Li Luo bahwa kami juga tertarik untuk bergabung. Bing Tao berkata, memberinya tekanan besar lagi. Oh ya, iya, beberapa teman mereka yang lain juga mengangguk dengan penuh semangat, matanya bersinar-sinar. Melihat mereka, Libby tiba-tiba merasakan kejengkelan. Aku bahkan belum menjadi diriku sendiri, dan aku sekarang harus berbicara untuk kalian semua. Tentunya tidak perlu, dia tergagap. Bukankah kalian semua punya pilihan yang jauh lebih baik? Ah, tidak ada yang lebih baik dari villa Sungai Kecil di luar sana. Bahkan villa Istana Langit pun tidak. Mereka kuat, tapi kita akan menjadi plankton di kolam itu. Para senior akan memeras kita sampai kering. Tapi aku mendengar bahwa villa Sungai Kecil hanya memiliki pengrajin kelas 4 sekarang, kita akan menjadi bos geng. Bing Tao berteriak. Sebelumnya, satu-satunya alasan kami semua ingin memilih villa Istana Langit adalah karena sumber air rahasia kelas 8 mereka. Jika villa Sungai Kecil juga memilikinya, itu adalah rute yang jauh lebih mudah. Yang lain mengangguk setuju. Libby meringis. Dari penghinaan hingga pemujaan seperti anak anjing, kontrasnya terlalu drastis. Namun, itu bisa dimengerti. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil ini, termasuk dirinya sendiri. Aku akan membantumu bertanya, dia mengakui sambil menghela nafas. Tapi jika kamu ditolak, jangan salahkan aku. Mereka semua mengangguk senang. Tak satu pun dari mereka yang mengenal Li Luo secara pribadi,
sementara Libby telah diundang olehnya untuk mengobrol secara pribadi sebelumnya. Bantuannya pasti akan menjadi cara yang lebih baik dibandingkan dengan aplikasi dingin. Dunia adalah tempat yang aneh, renung Libby pada dirinya sendiri. Villa Sungai Kecil telah berubah dari villa yang tidak jelas menjadi cita rasa semanis madu. Dia melihat lagi pada pemuda berambut perak, senyumnya yang dingin, percaya diri, dan ketampanan. Tiba-tiba, dia merasa bahwa bekerja di bawahnya akan menyenangkan. Dia menyelinap melihat Mei Suaner. Api telah keluar darinya, dan sekarang dia duduk dengan kayu di kursinya, mencoba yang terbaik untuk berbaur dengan perabotan. Para siswa aula pengrajin resonansi di sekitarnya juga menatapnya dengan geli. Semakin tinggi terbang, semakin keras mereka akan jatuh. Libby secara pribadi berpikir bahwa jika dia berada di posisi Mei Suaner, rasa malu itu akan cukup untuk mendorongnya menggali lubang yang cukup besar untuk menampung rumah seluas 2 hektar. Tetap saja, dia bukan teman Mei Suaner. Kata-kata beracun gadis itu ditujukan padanya sama seperti mereka menargetkan Villa Sungai Kecil. Hanya makanan penutup. Li Luo sedang membaca penerimaan siswa atas pernyataannya, dan dia mendapatkan getaran yang baik. Dia telah berhasil menyelesaikan misinya di sini di pameran pengrajin. Jika semuanya berjalan lancar, Villa Sungai Kecil akan segera berkembang pesat. Itu akan menjadi suntikan bakat yang jauh melampaui dorongan yang diberikan Tang Yun dan yang lainnya. Agak kejam untuk membandingkan, tetapi Tang Yun dan yang lainnya adalah sekam dibandingkan dengan benih-benih bagus dari aula pengrajin resonansi. Meskipun demikian, ini juga berarti bahwa permintaan akan sumber air rahasia dari Villa Sungai Kecil akan meningkat tajam. Seringai Li Luo sedikit mereda, dan dia mengetuk pinggangnya dengan tinjunya. Beban yang begitu berat untuk seseorang yang begitu muda, kerja bagus, ayah, ibu, aku hampir yakin kalian berdua kabur karena tidak mau berurusan dengan kekacauan ini. Li Luo menghela nafas saat dia pergi. Sekarang dia bisa mengalihkan perhatiannya pada peningkatannya sendiri. Dia harus mengikuti kemajuan Villa Sungai Kecil, atau dia akan diperas lebih kering daripada handuk gurun. Villa Sungai Kecil tidak punya urusan lagi di pameran ini, karena ronde kelas 4 dan 5 berada di luar level mereka. Butuh semua bintang untuk menyelaraskan agar mereka bahkan bersaing di tingkat kelas 3. Tanpa semua kondisi itu terpenuhi, tidak mungkin mereka bahkan bisa mulai bertarung. Untuk saat ini, itu sudah cukup. Dengan cairan roh kupu-kupu berkembang, mereka dapat mengambil bagian besar dari pasar cairan roh kelas 3. Itu sudah cukup untuk mengangkat mereka ke posisi yang baik. Li Luo kembali ke zona Villa Sungai Kecil, di mana dia menerima sambutan pahlawan. Tang Yun dan yang lainnya memandangnya dengan semangat membara. Mereka akan membawa genderang dan gong dalam perayaan, tetapi mereka harus mempertimbangkan di mana mereka berada. Nah, kakak Kei Wei, ada komentar tentang lubang hitam tanpa dasar ini? Li Luo bertanya dengan puas. Kei Wei sangat mempesona sekarang, kipasnya membingkai wajahnya pada sudut yang paling disukainya. Tuan muda, Anda luar biasa, katanya, matanya yang besar bersinar. Mulai sekarang, Villa Sungai Kecil pasti akan membutuhkan lebih banyak sumber air rahasia, jadi kami mengandalkan Anda untuk memproduksi dengan kapasitas penuh. Jika para pembuatnya memberontak karena kami kehabisan sumber air, itu akan menjadi bencana. Ada tatapan menggoda di matanya. Keangkuhan Li Luo menguap. Kei Wei bukan orang yang suka main-main. Dia langsung menuju lehernya. Sebelum dia bisa menjawab, Yan Lingqing telah mencengkeram kerahnya. Oh, bagus sekali, Li Luo. Katanya dengan kemarahan palsu. Bagus tidak memberi tahu kami dan membuat kami khawatir. Apakah kamu bahkan mempercayai kami sama sekali? Li Luo menatap lurus ke matanya, kakak Lingqing, katanya dengan tulus, kata-katamu melukaiku. Tanpamu, Villa Sungai Kecil akan menutup pintunya sejak lama. Jika aku tidak mempercayaimu, siapa yang akan aku percayai? Kata-kata yang indah, katanya, menenangkan diri. Dia sangat tampan, dan wajahnya sangat dekat. Dia sedikit memerah dan mendorongnya menjauh. Kemampuan merayumu semakin meningkat dari hari ke hari, Kei Wei mengoloknya. Bahkan Lingqing terpengaruh sekarang. Yan Lingqing mendengus, lalu memukul dada Li Luo dengan kepalan kecil. Aku akan melepaskanmu kali ini, tetapi jika kamu menyembunyikan sesuatu dariku lagi, aku akan memastikan kamu menyesalinya, dia pura-pura mengancam. Li Luo dengan cepat mengangguk. Itu akan seperti yang kamu katakan. Tapi untuk sekarang bisakah kamu membuat daftar siswa yang tertarik untuk bergabung dengan kita? Kamu juga siswa Aula Resonance Artificers, jadi kamu tahu mereka yang terbaik.
Lihat siapa yang cocok dalam kemampuan dan karakter. Petik 2. Kau benar-benar tahu bagaimana memikirkanku, ketika ada pekerjaan yang harus diselesaikan, gerutunya. Hei, ini seharusnya tugas yang menyenangkan. Aku memberikannya khusus untukmu, jadi kamu bisa membalas semua dendam yang kamu inginkan. Ingat semua orang yang mengejekmu tentang kawah. Sekarang adalah kesempatanmu untuk menunjukkannya pada mereka. Li Luo berkata, dengan cerdik membaliknya. Kakimu pasti gatal untuk memberikan 2 tendangan bagus ke Mei Suaner itu. Kapan waktu yang lebih baik untuk melakukannya? Mata Yan Lingqing berbinar melihat prospek itu. Memang, sekarang setelah mereka menang, tugas itu seharusnya cukup manis. Baiklah, aku akan melakukannya demi Qinghe, katanya dengan gusar. Li Luo menyeringai dan mengacungkan jempolnya. Ekspresi marah palsu gadis itu cukup imut. Rekrutmen didelegasikan, Li Luo menoleh ke Jiang Qinghe. Yah, apa pendapatmu tentang penampilanku? Jiang Qinghe menatap tunangannya, menggembung seperti burung merak, dan hampir tidak bisa menahan senyumnya. Sempurna, aku sendiri tidak bisa melakukannya dengan lebih baik. Seperti yang aku katakan sebelumnya, Li Luo, kamu sebaik orang lain di sekitar, termasuk aku sendiri. Sebenarnya, aku pikir kamu telah melakukan lebih banyak untuk House Luolan dalam setengah tahun terakhir daripada aku. Itu semua kata-kataku yang paling tulus. Merasa baik, dia tersenyum. Li Luo menarik napas dalam-dalam, wajahnya gembira. Rasanya luar biasa. Mendengar kata-kata pujian yang bersinar dari angsa gemuk yang sombong dan pendiam itu sungguh merupakan hal yang langka. Itu membuat semua kerja keras itu terasa berharga. Dia sendiri terlalu brilian. Selain cairan roh dan cahaya pemurni, Li Luo masih berada di belakangnya dalam setiap aspek lainnya. Hanya itu yang kamu butuhkan untuk dipuaskan. Teruskan, katanya sambil tersenyum kecil. Jika kita bisa mengarahkan House Luolan dari masalah setengah tahun dari sekarang, beberapa kata pujian itu tidak akan ada artinya dibandingkan dengan apa yang akan kamu dapatkan. Ah, dan apa yang akan aku dapatkan? Li Luo bertanya. Jiang Qinghe memikirkannya sebentar, lalu dia merendahkan suaranya. Kita bahkan bisa menikah di tempat. Kepala Li Luo hampir meledak karena kegembiraan, tetapi dia segera menenangkan diri. Tidak. Mengapa? Dia bertanya, terkejut. Langkah-langkahnya tidak benar. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kita harus membatalkan pertunangan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu dapat menulis satu lagi untukku. Itu adalah pertunangan yang benar, kata Li Luo dengan serius. Bagi orang lain, mungkin terdengar tidak perlu seperti melepas celana untuk kentut, tetapi baik Li Luo maupun Jiang Qinghe memahami perbedaannya. Dan signifikansinya. Haruskah kita benar-benar melakukannya? Tanyanya dengan lembut. Di hatiku, kamu akan selalu menjadi orang yang paling penting, Li Luo. Aku bahkan bersedia mati untuk melindungimu. Dan begitu juga aku, Qinghe, jawabnya dengan senyum lembut. Kedua mata mereka saling terkunci, lalu Jiang Qinghe merasa gejolak kemarahan tiba-tiba. Dia mengulurkan tangan untuk menarik telinga Li Luo. Dia tidak menghindarinya, tetapi dia merasa sedikit tidak yakin. Dia ingat bagaimana dia selalu mengincari telinganya selama pertengkaran masa kecil mereka. Tapi sekarang hanya ada belayan hangat, dan tidak ada rasa sakit. Dia dengan lembut menggosok telinganya, gerakan itu sangat intim. Desisan cemburu yang marah datang dari para siswa di sekitar mereka. Sial, jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan bersorak untuk pria itu. Lu Qinger menggeretakkan giginya. Senior Jiang yang licik, memanfaatkan posisimu untuk memanfaatkan Li Luo. Bai Mengmeng menopang siku di lututnya, dan dagunya di tangan. Mereka benar-benar menggemaskan. Apakah kamu tahu seperti apa tampang pemimpin dan senior Jiang? Lu Qinger menatapnya dengan dingin. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, iya. Setelah beberapa saat, pameran pengrajin berakhir dengan sukses. Sebagai pesaing, Li Luo menyaksikan kompetisi kelas 4 dan 5, dan terpesona oleh perbedaan standar. Dia merasa rendah hati dengan seberapa jauh villa sungai kecil masih harus melangkah. Namun, mereka telah menunjukkan potensi besar, dan dengan sumber air rahasia kelas 8, mereka memiliki dasar yang kuat sekarang. Dia percaya bahwa mereka akan berhasil mencapai puncak dalam waktu yang tidak lama. Ketika pameran pengrajin berakhir, setiap villa pergi dengan anggota baru. Dua pemenang terbesar adalah Villa Sungai Kecil dan Villa Istana Langit. Yang terakhir adalah favorit lama, mendominasi kompetisi sebelumnya. Yang pertama adalah Kuda Hitam, melampaui semua villa tak terkecuali sang juara sebelumnya.
Melihat Yan Lingqing dikelilingi oleh sekelompok siswa, Li Luo merasakan kepuasan yang hangat. Dan kemudian dia dan Jiang Qinghe melihat kepala menoleh saat putri pertama berjalan ke arah mereka. Selamat untuk kalian berdua, Villa Sungai Kecil telah membuat ombak besar di sini hari ini, kata putri pertama sambil tersenyum kecil, segar seperti angin mata air. Anda menyanjung kami terlalu tinggi, Yang Mulia. Kami hanya beruntung, sedangkan Villa Istana Langit sebenarnya kuat, jawab Jiang Qinghe. Junior Li Luo, popularitasmu telah melalui atap baru-baru ini. Putri pertama tertawa. Aku hanyalah produk dari keadaan. Jika aku bisa menjalani kehidupan yang tenang sebagai pewaris para adipati, aku akan dengan senang hati berhenti mempertaruhkan leherku. Dia menghela nafas secara teatrikal. Pewaris para adipati, sangat konyol, katanya. Li Luo terkadang memiliki cara bicara yang lucu. Kudengar istana bersepuh telah memutuskan hadiah atas tindakan heroikmu di Gua Umbra. Li Luo segera bersemangat. Jelas, putri pertama memiliki jaringan informasi yang jauh lebih luas dan sensitif. Dia belum mendengar apa-apa tentang itu. Dia sebenarnya sangat ingin tahu jawabannya. Dia mengandalkannya untuk membantunya mengatasi masalah pondasi berongganya. Meskipun dia masih jauh dari mencapai tahap jenderal, itu adalah masalah serius yang sebaiknya ditangani lebih cepat daripada nanti. Siapa yang tahu masalah lain apa yang akan muncul nanti? Sepertinya hadiah 100.000 poin akan datang. Putri pertama tidak bertele-tele. Li Luo menghela napas lega dalam hati. Terima kasih banyak atas informasinya, Yang Mulia, kata Li Luo bersyukur, kebahagiaannya menyebar di wajahnya. Lagi pula, berita itu akan datang paling lambat besok. Itu tidak banyak. Putri pertama menoleh ke Jiang Qinghe dengan setengah tersenyum. Qinghe, aku ingin meminjam Li Luo besok. Apakah ini tentang penyembuhan Yang Mulia? Putri pertama mengangguk. Sudah lebih dari sebulan sejak terakhir kali. Tapi kali ini kita tidak bisa keluar, jadi Li Luo harus pergi ke istana. Tentu, jawab Jiang Qinghe dengan mudah. Tidak masalah. Kalau begitu aku akan membawanya ke istana besok. Setelah beberapa percakapan singkat, jadwal Li Luo untuk hari berikutnya tiba-tiba diselesaikan. Itu membuatnya merasa sangat diabaikan, tetapi dia menahan lidahnya. Tetap saja, siapa yang mereka pikir adalah penjabat kepala House Luolan, sial. Keduanya mengobrol lebih lama, lalu putri pertama pergi. Kita harus merayakannya malam ini, kata Li Luo pada Jiang Qinghe. Dan kumpulkan siswa yang tertarik juga. Dapatkan beberapa jaringan. Apakah kamu datang? Aku sudah membuat persiapan. Jiang Qinghe biasanya tidak tertarik pada hal-hal seperti itu, tapi ini adalah kemenangan yang tidak biasa yang sangat berarti bagi Villa Sungai Kecil, jadi dia tersenyum dan mengangguk. Cukup percaya diri, begitu. Bahkan perayaan itu direncanakan sebelumnya, dia mengamati. Li Luo menyeringai. Tentu saja dia percaya diri. Formula bintang 4 dan sumber air rahasia kelas 8. Yang merekitaliki hanyalah pengalaman, dan dia bahkan memiliki resonansi cahaya air yang tidak diketahui siapapun. Seiring waktu berlalu, kerumunan siswa di sekitar Yan Lingqing membengkak menjadi ukuran yang konyol. Sebanyak itu, Li Luo berseru. Mungkin ada beberapa yang belum lulus ikut tercampur juga, kata Jiang Qinghe, melihat dari dekat. Lingqing cukup pintar untuk memulai perekrutan lebih awal. Ini menghemat waktu kita tahun depan, dan mereka mungkin bisa membantu kita dengan pekerjaan paruh waktu juga. Li Luo terkesan. Lingqing selalu teliti seperti itu. Dia telah menghabiskan 3 tahun di aula pengrajin resonansi, jadi dia memahami kumpulan bakat dengan baik. Dia benar-benar orang terbaik untuk menangani perekrutan. Li Luo, apa pendapatmu tentang pekerjaanku? Yan Lingqing berjalan mondar-mandir dengan pasukan di belakangnya. Li Luo mengacungkan jempolnya, lalu dia tersenyum pada gadis di samping Yan Lingqing. Senior Li Bi, aku tidak sedang membual sekarang kan? Li Bi sedikit memerah. Aku rabun jauh, katanya dengan murah hati. Keterampilan presiden luar biasa. Dia bahkan memanggilnya, Presiden. Kami akan mengandalkan kalian semua untuk membawa Villa Sungai Kecil mulai sekarang. Li Luo menyambut mereka semua dengan senyuman. Hari ini adalah hari yang diberkati untuk Villa Sungai Kecil. Jika kalian tidak sibuk, silakan bergabung dengan saya untuk pesta perayaan besar malam ini. Kami akan minum sampai kami selesai. Li Luo menyatakan. Kemudian mereka bersorak. Selanjutnya, Li Luo berkeliling untuk mengundang Bai Mengmeng, Lu Qinger, dan para pemandu sorak yang dipimpin oleh Yu Lang. Mereka menjadi pusat perhatian di sini. Sebagian besar villa dijalankan oleh orang setengah baya,
dan mereka memiliki bisnis lain untuk dikerjakan. Mereka tidak berlama-lama setelah urusan mereka di sini selesai. Tidak seperti mereka, Li Luo hanya seorang siswa di perguruan tinggi Astral Sage, jadi dia tidak perlu peduli dengan hal-hal itu. Duze Beixuan dan Duze Honglian menyaksikan kerumunan yang ramai dari kejauhan, wajah mereka sama-sama masam. Sepertinya villa sungai kecil sekarang tidak bisa ditembus. Sial, kita memiliki mereka di tali gantungan kita. Bagaimana mereka membuat comeback hanya dalam 6 bulan? Duze Beixuan mengutuk. Seolah-olah kamu sendiri tidak tahu jawabannya, kata kakaknya kesal. Sumpah, Li Luo bahkan lebih merepotkan daripada Jiang Qinghe, keluh Duze Beixuan. Duze Honglian berpikiran sama. Ketika Jiang Qinghe memimpin, House Luolan nyaris tidak berhasil bertahan, keluarga Duze selalu keluar di depan, bergerak dan membuat kemajuan yang stabil. Sejak Li Luo datang ke kota Xia, keluarga Luolan selalu keluar dengan inisiatif. Bocah itu benar-benar iblis. Hanzi telah datang menyelinap kembali ke mereka sekarang, dan dia bisa merasakan tatapan menusuk dari para pengrajin lainnya padanya. Nona muda, tuan muda, saya telah gagal di Villa Rawa Besar. Saya tidak berguna, tolong izinkan saya untuk pensiun, kata Hanzi pahit. Dia tahu bahwa segalanya akan menjadi canggung di Villa Rawa Besar jika dia tinggal. Duze Beixuan menanggapinya, senang akhirnya memiliki jalan keluar untuk melampiaskannya, tetapi Duze Honglian memotongnya dengan tangan peringatan. Wakil Presiden Hanzi, pergi segera setelah gagal bukanlah pilihan yang bijak. Perjuangan antara Villa Rawa Besar dan Villa Sungai Kecil belum berakhir. Jika aku jadi Anda, saya akan terus menunggu. Hanzi menatapnya dengan heran. Aku akan mati untukmu dan milikmu, nona muda. Dia bersumpah dengan perasaan. Dia mengangguk tanpa ekspresi, lalu berbalik. Kesetiaan seorang pengkhianat yang terbukti tidak berarti apa-apa baginya, tetapi itu tidak masalah. Dia tidak berniat untuk membiarkan Hanzi pergi, karena dia masih merupakan tanda aib bagi Villa Sungai Kecil. Dia memiliki nilai dalam aspek itu. Lebih baik menahannya untuk saat ini. Meskipun, dia masih memiliki pemikiran yang sama dengan adiknya. Bagaimana kamu bisa menerimanya? Dasar tidak berguna. Keesokan harinya, Li Luo menyadari bahwa seseorang telah menutup kelopak matanya. Ah, tidak, hanya saja mereka sangat berat. Dia membukanya dan menatap langit-langit yang familiar di atas tempat tidurnya. Lidahnya telah dipotong. Ah, tidak, itu hanya dibelah di langit-langit mulutnya. Dia mencabutnya dan mengerang. Tenggorokannya kering seperti gurun, dan kepalanya berdenyut-denyut karena mabuk dari semalam yang luar biasa. Ingatan tentang malam sebelumnya kembali membanjiri dirinya. Sebuah perayaan yang tak terkendali, minum minuman gila hingga mabuk. Bagaimana dia bisa berhasil kembali? Dia mencoba duduk yang tersulit dalam hidupnya, dan terkejut melihat dirinya dalam piyama yang biasa. Tubuhnya terlihat sangat bersih, dan pakaiannya bahkan memiliki aroma harum yang menempel di pakaiannya. Setelah bangkit berdiri, dia mandi dan berganti pakaian kerja yang bersih. Saat penyembuhan kekuatan resonansinya mulai muncul, denyutan di kepalanya mereda. Pikirannya juga jernih. Dia mendorong pintu terbuka. Dia segera melihat Xin Fu, membungkuk di atas kanvas dan menggambar dengan marah. Li Luo ragu-ragu, lalu dia memutuskan untuk bertanya, siapa yang mengganti bajuku kemarin? Xin Fu nyaris tidak meliriknya. Itu tergantung jika kamu berbicara tentang pakaian luar atau pakaian dalam. Hah, awalnya Lu Qinger yang membantumu melepas pakaian luarmu, kata Xin Fu dengan sabar, masih menggambar seolah-olah dia memiliki semua waktu di dunia. Tapi kemudian, dia diusir oleh senior Jiang, dan yang lainnya adalah dia. Dia membantumu membersihkan tubuhmu dan membuatmu memakai piyama. Oh, dia juga bermalam di sini, di kamar Meng Meng. Li Luo sangat bingung. Dia merasa sangat tersentuh tetapi juga sangat tersentuh di mana-mana. Dia telah melihat segalanya dan menyentuh semuanya. Itu menyebalkan. Dia telah mengambil keuntungan darinya. Xin Fu menatap ekspresi bingungnya. Pemimpin, sebaiknya simpan hal-hal seperti itu untuk dirimu sendiri, sarannya. Jika kamu memberitahu orang lain, aku khawatir kamu akan dipukuli sampai mati sebelum hari ini berakhir. Li Luo menatapnya dengan angkuh. Apa yang salah dengan seorang tunangan yang membersihkan tubuh tunangannya? Dan kemudian dia berputar dengan angkuh dan menuruni tangga. Xin Fu memperhatikan mata air di langkah Li Luo saat dia menuruni tangga. Cih, pembohong. Hal pertama yang dilihat Li Luo di aula adalah Jiang Qinghe yang duduk di dekat jendela. Dia tidak mengenakan baju besi ringan dan rok pertempuran seperti biasanya.
Hari ini dia mengenakan blus dan celana panjang pas yang melembutkan seluruh penampilannya. Sinar matahari pagi menyinari sosoknya yang berlekuk dalam bayang-bayang panjang dan memandikannya dalam rona keemasan yang lembut. Dia adalah pemandangan yang menggugah. Li Luo hendak menyambutnya ketika dia melihat orang lain. Yang ini berpakaian hitam, dan dia memiliki sikap yang kering tapi berkelas tentang dirinya. Mentor Cichan. Keduanya duduk berhadapan di meja, uap mengepul dari cangkir teh panas mereka. Mendengar langkah kakinya, mereka menoleh ke arahnya bersamaan. Li Luo tersenyum pada mereka, lalu duduk di meja. Selamat pagi, kalian berdua. Kepahlawananmu kemarin bahkan menarik perhatian Dekan Ling. Cichan tertawa. Jadi dia menyatakan bahwa dia sangat ingin aku mendaftar di aula pengrajin resonansi. Senyum Cichan memudar. Masih mabuk. Apakah egomu meningkat dengan minuman keras atau semacamnya? Petik 2. Maksudmu aku masih tidak bisa bersaing dengan resonansi cahaya kelas 9 kakak Kinge? Dia bertanya dengan sedih. Cichan menggelengkan kepalanya. Sepertinya bukan hanya egomu yang digelembungkan dengan minuman keras. Seluruh otakmu juga terkuras, rupanya. Resonansi cahaya kelas 9 yang sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada yang bisa kamu bayangkan. Petik 2. Wajah Li Luo jatuh, aduh, mentor. Apakah Anda harus menghancurkan semangat siswamu sepagi ini? Apakah saya yang muridmu, atau si angsa gemuk? Petik 2. Jiang Qinghe tersenyum pelan pada dirinya sendiri saat dia memberi isyarat ke dapur. Bai Mengmeng keluar dengan sibuk dengan secangkir panas. Pemimpin, ini sup mabuk. Makanlah, itu akan membuatmu merasa lebih baik, kata Bai Mengmeng dengan ramah. Jiang Qinghe mengulurkan tangan untuk itu. Terima kasih, Mengmeng, katanya sambil tersenyum. Li Luo dengan cepat menambahkan ucapan terima kasihnya juga. Sementara Li Luo sedang merawat obat mabuknya, Cichan mengubah topik pembicaraan. Adapun hadiah gua umbramu, Istana Mas telah setuju untuk memberimu 100.000 poin sekolah sebagai hadiah. Meskipun dia sudah mendengar berita dari putri pertama, Li Luo masih berteriak. Dia hampir tersenyum, lalu dia menghentikan dirinya sendiri secara naluriah. Beberapa sisa trauma dari iblis yang menyeringai. Terima kasih, mentor. Aku yakin kamu sudah berjuang keras untuk mendapatkannya, ucapnya penuh syukur. Aku akan menerima ucapan terima kasih itu karena aku memang berjuang keras untukmu. Shen Jinxiao sangat keras dalam keberatannya. Dia mengatakan bahwa hadiah itu berlebihan, bahwa itu akan menjadi preseden yang berbahaya di masa depan. Anjing tua itu, cepat atau lambat aku akan menghajarnya sampai mati. Li Luo mengutuk. Cichan pura-pura tidak mendengar itu. Dia merogoh pakaiannya dan mengeluarkan kartu kristal hitam. Poinnya semua ada di dalam. Ambillah. Li Luo mengulurkan tangan dengan penuh semangat dan hati-hati. 100.000 poin. Jika bukan karena gua umbra, dia akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan jumlah seperti itu. Ditambah lagi, dia mendapatkan ini sendiri, sepenuhnya tanpa bantuan Jiang Qinghe. Itu adalah hasil terbaik. Bagaimanapun, Jiang Qinghe akan menantang 7 pilar astral di akhir tahun. Dia akan membutuhkan semua sumber daya yang bisa dia dapatkan juga. Jiang Qinghe juga tersenyum lebar. Dia dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, fondasi berongga Li Luo adalah salah satu kekhawatiran terbesarnya. Dengan 100.000 poin ini, dia akan memiliki cukup esensi kerajaan untuk menyelesaikan masalah itu. Satu masalah besar teratasi. Cichan mengobrol sebentar dengan pasangan itu, lalu dia pergi. Li Luo dan Jiang Qinghe beres-beres, lalu mereka berpamitan pada Bai Mengmeng sebelum pergi ke Bank Poin bersama-sama. Keduanya berjalan di sepanjang jalan raya yang rimbun, cahaya belang-belang yang membuka jalan di bawah kaki mereka. Jiang Qinghe memasukkan tangannya ke dalam saku, mengambil langkah santai ke depan. Sepanjang jalan, banyak yang menoleh untuk menonton mereka. Kudengar kau mengganti pakaianku tadi malam. Bagaimana bisa? Jika kamu tidak mendapatkan izinku, kamu melanggar batas kesopananku, kamu tahu. Jiang Qinghe meregangkan tubuh dengan malas, menguap saat dia berjalan. Kesopananmu adalah makhluk imajiner. Orang-orang mendengarnya, tetapi tidak ada yang benar-benar melihatnya sebelumnya. Pedangku, di sisi lain, adalah hal yang sangat nyata. Ingin bertemu. Li Luo gemetar. Jiang Qinghe memiringkan kepalanya dan menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil tersenyum tipis. Di samping itu, tidak ada apapun di tubuh itu yang belum pernah aku lihat ketika kita masih kecil. Apa yang harus disembunyikan? Li Luo terbakar karena malu. Qinghe,
Kamu benar-benar keterlaluan. Ketika Li Luo membawa batang kayu hijau keluar dari aula istana pertukaran, pemandangan itu membuat bingung setiap siswa dan mentor yang melihatnya. Reaksi seperti itu dibenarkan. Tidak seorang pun, bahkan seorang mentor, yang pernah mengharapkan seorang siswa untuk menghabiskan 100.000 poin di esensi kerajaan. Bukankah ini benar-benar berlebihan? Apakah semua siswa baru begitu berani? Sepertinya aku sekali lagi mengejutkan seluruh kampus, Li Luo bercanda dengan Jiang Qinghe. Jiang Qinghe terus berjalan di sampingnya, dengan ringan menjawab, sepertinya masalah fondasimu yang berongga bisa dianggap selesai. Namun, kamu masih tidak bisa santai, aku yakin kamu memahami situasi unikmu. Pedang yang tergantung di atas kepalanya, batas 5 tahun yang tak terhindarkan untuk mencapai tahap adipati adalah sesuatu yang membayangi dirinya. Hidupnya yang menyedihkan dipertaruhkan, dan dia pasti termotivasi untuk melipat gandakan usahanya. Hal terakhir yang dia inginkan adalah kemuliaan dan kehidupan yang berumur pendek. Rencana awal yang aku miliki untukmu adalah untuk mencapai perubahan kedua dari tingkat resonansi yang berkembang pada akhir tahun. Namun, ini adalah batas yang benar-benar serendah mungkin untuk kamu atasi. Jika kamu bisa membuktikan keberanianmu, maka mungkin kamu bisa mengambil nafas, kata Jiang Qinghe tanpa ampun. Li Luo melakukan beberapa perhitungan mental cepat. Dengan pertemuan yang menakjubkan di Danau Onyx, kekuatan resonansinya melonjak, langsung memasuki pola ketiga dari tingkat genesis pola. Rejeki nomplok ini telah menyelamatkannya setidaknya 1 bulan dari kultivasi pahit, memberinya waktu yang penting. Namun ketika semua dikatakan dan dilakukan, mencapai perubahan kedua pada akhir tahun masih merupakan tugas yang sulit. Bahkan ketika melihat masing-masing dari 10 siswa baru terkuat dari setiap angkatan, bisa memasuki tingkat pola kejadian saat masih berada di aula bintang 1 adalah hal yang langka. Perubahan kedua adalah rintangan yang lebih tinggi untuk diatasi. Melebihi harapan seperti itu akan sangat sulit. Aku akan melakukan yang terbaik. Li Luo, di sisi lain, tidak tertekan atau berkecil hati, hanya menganggukkan kepalanya dengan serius. Semua ini mempengaruhi kehidupan kecilnya. Dia tidak punya jalan lain untuk dilalui, kecuali berjuang untuk melihat sekilas harapan untuk bertahan hidup. Hal baiknya adalah dia mendapat dukungan luar biasa yang dikenal sebagai Haus Luolan. Meskipun tidak lagi di masa jayanya, unta yang kelaparan pasti lebih besar dari seekor kuda. Ini memberinya sejumlah besar sumber daya untuk memungkinkan dia berhasil. Dikombinasikan dengan poin kontribusi dari perguruan tinggi, gaya hidupnya yang penuh kemelaratan hampir tidak dapat dipertahankan. Sekarang misi Gua Umbra untuk sementara telah selesai, semuanya pasti akan mereda untuk jangka waktu tertentu. Apa yang sekarang perlu kamu fokuskan adalah peluang di dalam ladang Dao Naga Emas. Kesempatan ini sangat sulit didapat, dan jika kamu dapat menuai keuntungan dengan benar, kekuatanmu akan melompat ke depan, Jiang Qinghe membantu mengingatkannya. Li Luo mengangguk. Dia sangat ingin tahu tentang ladang Dao Naga Emas. Bank Naga Emas jelas memiliki kemampuan di luar imajinasi terliarnya. Itu adalah negara adidaya yang melampaui kerajaan Xia. Bahkan perguruan tinggi Astral Sage tidak memenuhi syarat untuk berbicara setara dengan markas. Secara alami, ladang Dao Naga Emas yang dibangun oleh bank akan menjadi sesuatu yang tidak biasa. Kalau begitu apa yang kamu rencanakan sekarang? Li Luo mengikuti. Istirahat sebentar selama beberapa hari dan kemudian aku akan mengajukan permohonan kembali untuk memasuki Gua Umbra, jawab Jiang Qinghe setelah beberapa saat merenung. Kembali ke Gua Umbra, Li Luo bertanya dengan heran. Dia telah mengalami lingkungan di sana, dan semua orang selalu waspada. Suasana dingin dan menekan membayangi suasana hati semua orang. Seorang individu biasa akan memperlakukan Gua Umbra sebagai hukuman mati. Jika mereka punya pilihan, mereka tidak akan pernah mundur ke tanah terkutuk itu. Selain itu, tugas yang diberikan sangat berat dan mengancam jiwa. Jiang Qinghe sebenarnya mengambil inisiatif untuk kembali. Gua Umbra adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi, Jiang Qinghe menjelaskan dengan lembut. Ekspresi Li Luo rumit. Dia menyadari mengapa Jiang Qinghe juga melemparkan dirinya ke arena demi arena, berjuang untuk meningkatkan kultivasinya. Pada akhirnya, situasi keluarga Lulan mengerikan, dan pertemuan rumah dalam setengah tahun adalah bencana yang sebenarnya. Karena itu, dia harus mengerahkan segala cara yang diperlukan untuk memperkuat dirinya sendiri, bahkan secara sukarela memasuki tempat-tempat yang sangat berbahaya, semuanya untuk dijadikan batu asah untuk kemajuannya. Pada akhirnya, Li Luo tidak banyak bicara, tetapi dia menguatkan tekadnya di dalam hatinya.
Dia akan memasuki ladang Dao dan menemukan peluangnya sendiri untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Bencana Haus Luolan tidak akan ditanggung hanya oleh Jiang Qinghe saja. Saat keduanya berjalan keluar dari kampus, mereka melihat kereta emas, dihiasi dengan lambang Phoenix emas, berhenti tepat di dekat gerbang. Itu adalah kereta pribadi putri pertama. Di sekelilingnya ada tim pengendara serigala elit, tatapan mereka dingin dan waspada. Saat keduanya mendekati kereta, putri pertama bangkit dan tersenyum saat dia berjalan ke arah mereka. Yang mulia, saya akan menyerahkan Li Luo kepada Anda. Jiang Qinghe berkata. Bibir putri pertama mengerucut menjadi senyum tipis. Kamu bisa santai, Qinghe. Aku pasti akan mengembalikannya dalam keadaan utuh. Jiang Qinghe tertawa sebagai tanggapan, dan setelah bertukar salam sepintas, dia melambaikan tangan pada Li Luo dan berbalik untuk pergi. Junior Li Luo, tolong. Putri pertama memberi isyarat agar dia naik kereta, wajahnya yang sangat cantik dihiasi dengan senyum berseri-seri. Tiba-tiba, Li Luo bisa merasakan tatapan para siswa di sekitarnya menjadi tajam. Banyak siswa yang hanya berjalan-jalan menatap tajam ke arahnya pada pemandangan ini. Faktanya, mayoritas adalah siswa Aula Bintang 4. Putri pertama benar-benar memiliki perawakan yang signifikan di dalamnya. Meskipun orang banyak merasa bahwa putri pertama tidak tertarik secara romantis pada Li Luo, bocah ini masih menjadi orang pertama yang diundang secara pribadi oleh Yang Mulia ke keretanya. Ini adalah pemandangan yang memicu kecemburuan. Tidak lagi mampu menangani tatapan tajam publik, Li Luo segera melompat ke kereta. Bagian dalam gerbong itu luas dan rapi. Sederet rak buku ditempatkan di salah satu ujung kereta, dan di bawahnya ada meja dengan dupa harum yang menyala. Aroma aromatik ini dengan bersih meresap ke seluruh interior. Putri pertama mengikutinya tak lama kemudian, dengan anggun duduk di salah satu ujungnya sambil memberi isyarat ke arah Li Luo. Silahkan duduk. Li Luo, orang yang tidak pernah bersikap sopan, juga menemukan tempat di seberangnya. Sepertinya Yang Mulia telah membantu meningkatkan kebencian, maksudku popularitasku di kampus. Kau sudah cukup populer saat ini. Lebih dari ini seharusnya tidak mengganggumu. Petik 2. Dengan anggun, dia mengangkat teko dan secara pribadi menuangkan secangkir kecil teh mengepul kepada Li Luo. Li Luo buru-buru menerima cangkir dan bercanda, dengan kehormatan besar yang diberikan kepadaku, aku pasti harus memberikan hidupku untuk Yang Mulia. Kata-katamu sepertinya tidak sesuai dengan tindakanmu, jawab putri pertama sambil menggelengkan kepalanya karena ketidaktulusannya. Meskipun dia adalah salah satu untuk menaklukkan hati orang lain, dia bisa melihat bahwa di balik sikap hangat dan ramah Li Luo, dia menindas seseorang dengan kebanggaan yang tak tertandingi. Ingin memenangkan hatinya tidak realistis, dan karena itu dia tidak pernah berencana untuk melakukannya. Dia selalu berasumsi bahwa Li Luo dan Jiang Qinghe akan menjadi pasangan. Tidak ingin membicarakan obrolan yang tidak berarti seperti itu, dia angkat bicara. Junior Li Luo, apakah kamu pikir kamu bisa menyelesaikan penyakit Yang Mulia dalam waktu setengah tahun? Li Luo berhenti untuk mempertimbangkan, menggaruk kepalanya. Saya tidak berani membuat janji yang tidak bisa saya tepati. Yang Mulia harus tahu bahwa meskipun saya dapat menangani masalah ini, kekuatan resonansi saya terlalu lemah. Jadi, saat ini saya hanya bisa memperlambatnya. Petik 2. Tanggapannya disambut dengan alis berkerut. Yang Mulia, apakah ada alasan untuk urgensi Anda? Semakin cepat kamu bisa menyelesaikan ini, semakin baik. Secercah cahaya melintas di mata putri pertama saat dia menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku harus melakukan yang terbaik. Li Luo tersenyum. Dia tahu bahwa ada alasan mendesak untuk tenggat waktu ini, namun, dia tidak cenderung mencampuri urusan keluarga kerajaan. Setelah itu, keduanya mulai mengobrol tentang hal-hal lain, seperti berbagai hal yang sedang berlangsung di kampus. Karisma alami putri pertama berkembang pesat saat keduanya berbicara tentang segala sesuatu di bawah matahari, menciptakan suasana yang harmonis di dalam kereta. Kereta melaju di sepanjang jalurnya, akhirnya memasuki sekitar kota Xia. Istana kerajaan mungkin dijaga ketat, tetapi setelah melihat kereta pribadi putri pertama, mereka membiarkannya berjalan tanpa halangan. Akhirnya, itu berhenti di depan sebuah istana besar. Li Luo dan putri pertama keluar dan disambut oleh pengawal kekaisaran, memberinya kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi bangsawan. Memasuki aula istana, Li Luo sekali lagi berhasil melihat kaisar kecil. Yang Mulia mengenakan jubah kaisar kuning, memancarkan aura keagungan. Sayangnya, satu-satunya hal yang mengurangi penampilannya yang agung adalah raut wajahnya yang pucat.
Ketika kaisar kecil melihat putri pertama, dia menunjukkan ekspresi gembira, yang semakin dalam saat melihat Li Luo. Li Luo ada di sini untuk membantunya mengobati penyakitnya. Kakak, kaisar kecil segera berlari untuk meraih tangan putri pertama. Setelah melihat ini, dia dengan lembut menepuk kepalanya dan mengucapkan beberapa patah kata padanya sebelum berbalik menghadap Li Luo. Dapatkah kita memulai? Li Luo mengangguk setuju. Putri pertama mengatur agar kaisar kecil dikirim ke belakang istana untuk mempersiapkan diri. Ketika Li Luo akhirnya memasuki ruangan, dia sudah berganti pakaian menjadi satu set piyama sederhana. Li Luo tidak bertele-tele, duduk bersila di belakang kaisar kecil sambil menginstruksikannya untuk melepaskan jubah bagian atas tubuhnya. Meskipun kaisar kecil berhenti sejenak, dia melakukan apa yang diperintahkan dan melepaskan jubahnya, memperlihatkan tubuhnya yang kurus kering. Yang mengejutkan, pola teratai terlihat terukir di punggungnya, terjalin dengan posisi meridiannya. Li Luo mempertahankan ketenangannya, merasa bahwa kulit kaisar kecil tampak lebih cerah sebagai hasilnya. Aku akan mulai. Setelah itu, Li Luo menutup kedua matanya, fokus menyalurkan kekuatan resonansinya, bersiap untuk memulai terapi. Di atas tempat tidur, kekuatan resonansi berkilau mulai mekar darinya. Sepanjang proses ini, putri pertama terus duduk di sisi mereka, diam-diam mengamati perawatan. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan setengah batang dupa telah berlalu. Pada titik ini, seorang penjaga kekaisaran masuk, berbicara kepada putri pertama dengan suara rendah. Yang mulia, pemangku raja ada di sini untuk mengunjungi Yang Mulia. Matanya berkedip saat dia dengan ringan memerintahkan, awasi Yang Mulia. Sepertinya dia berbicara pada dirinya sendiri, karena tidak ada yang menjawab. Satu-satunya hal yang tampaknya telah berubah adalah bahwa bayangan sekarang tampaknya telah mengubah objek fokusnya. Segera setelah itu, dia bangkit dan dengan tenang berjalan menuju aula istana. Ketika putri pertama mencapai ruang samping, dia melihat bahwa pemangku raja sudah tiba. Dibalut jubah piton, dia memperlihatkan sosok yang mengesankan. Salam untuk paman kerajaan, katanya, masuk dengan senyum sopan dan hormat. Pemangku raja tersenyum kembali. Luan Yu, kembali dari Gua Umbra. Itu berjalan dengan baik, aku percaya. Petik 2. Putri pertama mengangguk. Lancar, bagaimanapun, kepala sekolah Pang mengawasi kita. Petik 2. Kepala sekolah Pang adalah jarum emas di tumpukan jerami kerajaan Xia, kata pemangku raja. Kita semua jauh lebih aman dengan dia menjaga Gua Umbra. Mereka bertukar basa-basi lagi sebelum pemangku raja sampai ke inti masalah. Apakah Yang Mulia baik-baik saja? Apakah Li Luo bisa membantu? Senyum putri pertama tidak goyah. Dia tidak terkejut bahwa dia akan mengetahui tentang Li Luo. Bagaimanapun, jangkauannya sangat bagus, begitu pula jaringan informasinya. Rupanya, dia juga tidak berhasil menyembunyikan ini darinya. Dan karena dia telah mengundang Li Luo untuk kedua kalinya, cukup mudah untuk menyimpulkan bahwa entah bagaimana harus ada manfaat darinya. Putri pertama memutuskan bahwa tidak ada salahnya berbicara lebih jujur. Kondisinya membuat frustrasi setiap penyembuh yang kita kenal sebelumnya, jadi saya tidak melihat ada salahnya membiarkan Li Luo mencobanya. Tampaknya itu hanya sedikit efektif, jadi saya tidak melihat ada salahnya membiarkan dia mencobanya sedikit lebih lama. Lagi pula tidak ada cara lain. Kejutan pemangku raja terlihat jelas. Jika bahkan para adipati dengan keahlian penyembuhan tidak dapat berbuat apa-apa, bagaimana mungkin seorang master resonansi bisa? Putri pertama mengangkat bahu dengan jujur. Saya tidak tahu. Mungkin ada hubungannya dengan resonansi gandanya. Memang, resonansi ganda jarang terjadi untuk master resonansi. Tapi semua adipati memiliki resonansi ganda juga, jawab pemangku raja. Namun, dia tidak mengejar masalah di luar komentar itu. Yah, dunia adalah tempat yang aneh. Mungkin bocah itu memiliki beberapa kekuatan unik. Namun, tingkat kultivasinya lemah. Sebaiknya awasi dia dengan cermat sehingga dia tidak mengalami hambatan. Ini sangat menyangkut Yang Mulia. Petik 2. Seperti yang dikatakan paman kerajaan. Putri pertama menundukkan kepalanya. Beberapa basa-basi lagi dipertukarkan sebelum pemangku raja menyelam lagi. Luan Yu, kamu akan keluar dari sekolah setengah tahun lagi. Sudah waktunya untuk menikah juga. Ada banyak pelamar potensial di kerajaan Xia. Apakah kamu tertarik pada seseorang? Katakan saja, dan paman kerajaanmu di sini akan mengurusnya untukmu. Petik 2. Yang ini mengejutkan putri pertama, tetapi dia pulih dengan cepat. Saya tidak pernah mempertimbangkan masalah itu sebelumnya, katanya hampir malu-malu.
Belum ada yang memenangkan hatiku. Yah, awasi setiap hari, aku tahu kamu pada dasarnya bangga, dan orang yang berbakat. Tapi ini adalah masalah kehidupan penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Putri pertama mengangguk dengan senyum kecil sebagai tanda terima. Saya berterima kasih kepada paman kerajaan atas perhatiannya dalam masalah hidup saya. Jika saya bisa melihat Yang Mulia naik tahta dengan sukses, itu akan menjadi kepuasan yang cukup bagi saya. Yang mengingatkan saya, ini akan menjadi waktu bagi Yang Mulia untuk naik tahta dalam waktu setengah tahun, katanya sambil tersenyum manis. Kamu telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun. Tapi kesepakatan yang kau miliki dengan ayahku akhirnya akan lengkap. Saya harap paman kerajaan siap untuk masalah hidup Anda sendiri, dan melakukan upacara penobatan dengan adil. Pemangku raja menghela napas. Kaisar kecil tidak lagi kecil. Waktu pasti berlalu. Jangan khawatir, Luanyu, katanya sambil tersenyum, aku akan membuat upacara penobatan menjadi acara besar. Itu seharusnya memuaskanmu. Terima kasih saya kepada paman kerajaan. Pemangku raja melambaikan tangan terima kasih, lalu dia pergi tak lama setelah itu. Putri pertama terus menahan senyumnya sampai dia hilang dari pandangan, sebelum dia membiarkannya memudar dari wajahnya. Mencoba membuatku menikah begitu cepat. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu aturannya, setelah menikah, dia akan pergi ke suaminya, dan tidak akan berlama-lama di istana kerajaan. Kaisar masih muda. Jika dia pergi, maka kerajaan Xia akan jatuh kembali ke tangan pamannya. Kerajaan ayahnya tidak lagi berada di garis langsung mereka. Siapa yang akan menjadi kekuatan sejati dalam situasi itu? Selama bertahun-tahun, pemangku raja telah bermandikan kekuasaannya. Para gubernur memberi hormat dan menaatinya. Jika ini terus berlanjut, mereka akhirnya akan mendukung kenaikannya menjadi raja yang tepat, meskipun dia sendiri tidak memiliki ambisi seperti itu. Meskipun, seolah-olah, putri pertama menghela nafas pada dirinya sendiri. Jika bukan karena semua pekerjaannya di belakang layar, situasi hari ini mungkin jauh lebih buruk. Itu adalah bagian dari alasan mengapa dia sangat mengagumi Jiang Qinghe. Keduanya berada dalam situasi yang sangat mirip. Mudah-mudahan, pamannya akan bekerja sama dan menyerahkan kendali dengan lancar pada upacara penobatan dalam waktu setengah tahun. Itu, atau berpotensi perang saudara. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, baik dalam ketakutan dan untuk menguatkan dirinya sendiri. Setelah pemangku raja keluar, dia menaiki kereta mewah yang sudah menunggunya di pinggir jalan. Itu dihiasi dengan tanda pitonnya juga. Dia duduk di kereta redup dan membiarkannya membawanya maju. Gadis Luanyu itu mendesakku untuk melepaskan kekuasaan. Dia tertawa sinis pada dirinya sendiri. Dalam kegelapan kereta, sesuatu bergerak. Sebuah suara datang kepadanya, bisikan kosong di udara. Bukankah itu janjimu dengan Raja Tua? Aku hanya takut bahwa masa muda Kaisar akan melemahkan istana kerajaan tanpa pengalaman. Itu adalah keluarga kerajaan yang memegang kekuasaan di kerajaan Xia sekarang di atas kertas, tetapi dalam reputasi, perguruan tinggi astral Sage jauh di atas kita. Dan beruntunglah Pang Qianyuan selama ini berada di Gua Umbra. Kalau tidak, siapa yang akan menjadi penguasa sejati di kerajaan Xia? Satu kata dari Pang Qianyuan, dan era baru dapat diantarkan. Kerajaan Xia dibangun oleh kami, keluarga Gong. Kami adalah penguasa yang sah, perguruan tinggi astral Sage hanyalah duri di pihak kita, leluhur kita seharusnya tidak pernah membiarkan mereka menetap di sini. Dia mengoceh, kemarahan dalam suaranya meningkat. Aku pernah menyarankan kepada perguruan tinggi astral Sage bahwa mereka akan melakukannya dengan baik untuk memberiku posisi wakil kepala sekolah di sana. Mereka cukup arogan untuk menolak. Lambat laun amarah itu memudar kembali menjadi tenang. Sering dikatakan bahwa ada dua penguasa di kerajaan Xia, istana kerajaan dan perguruan tinggi astral Sage. Tidak masuk akal. Kapan suatu bangsa pernah memiliki dua penguasa? Kelopak matanya sedikit terkulai. Selama bertahun-tahun, aku telah menggunakan kekuatan ini untuk menumbuhkan akar kami. Kaisar kecil terlalu muda. Dia akan menyia-nyiakan semua usahaku selama bertahun-tahun. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk mereka juga. Hehehe, cinta yang tangguh. Jika aku tidak tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan, aku mungkin benar-benar tersentuh oleh pidato itu. Petik 2. Selain itu, kamu mungkin menjadi pemangku raja di kerajaan Xia, tetapi aturan yang sah adalah milik kaisar kecil. Banyak yang masih akan mendukungnya di sini di Xia. Dan Raja Tua itu mungkin telah meninggalkan sesuatu yang kuat. Dulu ketika keluarga Gongmu menetap di sini di kerajaan Xia,
Mereka mendirikan bangsal pertahanan di sekitar seluruh kerajaan, tetapi mereka memberikan hak untuk menggunakannya kepada kaisar kecil. Kamu tidak boleh menjadi nakal, karena kamu tidak bisa mengalahkan kekuatan bangsal pertahanan itu, kata suara serak dan hampir mengejek itu. Jika kamu ingin menjatuhkannya, kamu akan membutuhkan kekuatan raja. Hanya kekuatan raja. Itu sedikit di luar jangkauanmu. Tapi aku punya saran yang mungkin ingin kamu pertimbangkan. Pemangku raja tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada ekspresi terkejut di matanya. Dia menutup mereka. Kereta kembali terdiam. Li Luo menghela napas dan membiarkan kekuatan resonansinya menghilang. Melihat punggung kurus kaisar kecil, teratai hijau sepertinya hanya mendapat sentuhan warna yang lebih terang. Ini benar-benar bekerja, katanya lelah. Yang mulia, sudah selesai. Anak laki-laki itu tidur dengan gelisah, tetapi dia tersentak bangun. Dia buru-buru memakai kembali kemejanya. Li Luo, kamu luar biasa, aku selalu merasa jauh lebih baik setelah kamu merawatku. Kamu jauh lebih baik daripada tabib adipati itu. Petik 2. Li Luo tertawa. Pada saat-saat seperti inilah dia diingatkan akan masa muda anak laki-laki itu. Jika dia benar-benar lebih kuat dari seorang adipati, dia tidak akan main-main di tempat seperti ini. Dia akan langsung pergi ke sekolah untuk mengajari Shen Jin Xiao pelajaran hidupnya, dengan menginjak wajahnya. Dan Pei Hao, yang itu juga membutuhkan injakan. Dia masih tenggelam dalam fantasinya yang menghentak ketika putri pertama masuk kembali ke ruangan. Dia melihat anak laki-laki itu tampak jauh lebih seranggar, dan dia juga menjadi cerah. Perawatan Li Luo benar-benar berhasil. Kak, seru anak itu. Dia dengan lembut meluruskan kemejanya, lalu menoleh ke Li Luo. Junior Li Luo, terima kasih banyak. Kata-katanya lembut, dan dia memiliki tampilan yang berbeda dari ketenangan agungnya yang biasa. Dia benar-benar tergerak oleh bantuan Li Luo untuk adiknya. Perasaan itu benar-benar aromantik. Itu adalah perasaan syukur yang sama yang dimiliki seorang pengembara gurun ketika dia menemukan sebuah oasis. Dalam setengah tahun, mereka harus siap untuk perebutan kekuasaan. Dan kelemahan kaisar kecil mungkin menjadi alasan bagi kekuatan lain untuk menerkam. Bahkan jika Li Luo tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya saat itu, jika dia bisa pergi tanpa kejang atau kecelakaan, itu akan membuat keajaiban bagi ketenangan pikiran putri pertama. Terima kasih, Yang Mulia. Haus Luolan membutuhkan teman sepertimu. Putri pertama memiringkan kepalanya untuk mengerti. Bagaimanapun juga, kita seperti jiwa di perahu yang sama. Li Luo tertawa mendengarnya. Yang Mulia terlalu rendah hati. Tentunya Anda tahu badai yang melanda Haus Luolan. Lingkaran burung nasar. Apakah menurutmu burung nasar tidak terbang ke sini juga? Li Luo dibuat syok. Ini adalah pertama kalinya putri pertama berbicara tentang sejarah dan rahasianya sendiri. Itu singkat, tetapi secara simbolis penting. Itu adalah isyarat yang menandai hubungan mereka yang semakin dalam. Dalam setengah tahun, bukan hanya Haus Luolan yang akan menghadapi cobaan. Raja dan aku juga berdiri di puncak perubahan penting. Serigala mencari harta karun Haus Luolan. Jika mereka tidak terbendung, rumah itu akan berakhir dengan kematian. Keluarga Lulan tidak akan ada lagi di sini di kerajaan Xia. Dia menatap wajahnya penuh. Kita sama. Pada upacara penobatan, kita akan mengetahui apakah saudara laki-laki saya benar-benar dapat mengambil tahta dan menggunakan kekuatan kerajaan yang menjadi hak kami. Sesuai dengan janji, paman kerajaanku akan mengundurkan diri. Tapi aku tidak yakin dia akan melakukannya dengan sukarela. Kekuasaan adalah hal yang aneh. Yang mencicipinya sering menjadi ketagihan, ujarnya datar. Li Luo merasakan tusukan ketakutan. Dia adalah orang luar dari intrik kerajaan, dan Haus Luolan tidak pernah melawan istana kerajaan. Dia tidak membayangkan bahwa faksi mereka akan sama kejamnya. Itu adalah informasi yang serius. Itu berarti bahwa kerajaan Xia tidak akan pernah sama lagi setelah itu. Pemangku raja telah meletakkan akar yang dalam saat di atas tahta. Dia merasa nyaman dengan kekuatannya. Jika dia tidak pergi dengan sukarela, mencabutnya akan menghancurkan kerajaan Xia dengan satu atau lain cara. Tidak heran putri pertama begitu cemas tentang penyakit kaisar kecil. Setiap kelemahan akan dimanfaatkan oleh musuh mereka sebagai cara untuk merusak keandalan dan kredibilitasnya. Dan semakin pemangku raja naik, semakin jauh putri pertama akan jatuh. Li Luo, aku tidak memberitahumu ini untuk meminta Haus Luolan untuk berdiri bersama kami. Terus terang, Haus Luolan bahkan tidak sama dengan kita, katanya dengan senyum minta maaf tapi tegas. Li Luo mengangguk. Kata-kata itu jelek,
Tapi benar. Dalam pertarungan tingkat ini, bahkan tanpa seorang adipati untuk menahan mereka, mereka akan diterbangkan seperti sasaran empuk. Hubungan mereka dibangun di atas dasar potensi Jiang Qinghe dan kemampuan penyembuhan aneh Li Luo. Dengan itu saja, mereka telah memenangkan kepercayaan putri pertama. Mereka mungkin tidak berdiri bersama di medan perang, tetapi keduanya tahu bahwa masa depan mereka terhubung sekarang. Tentu saja, Li Luo berharap faksi putri pertama menang. Dibandingkan dengan pemangku raja yang haus kekuasaan, yang selalu membuat Li Luo sedikit curiga. Pria itu terlalu berbahaya dan licik. Jika keluarga Lulan datang terlalu dekat, dia akan menelannya utuh tanpa meninggalkan satu tulang pun. Pertempuranmu juga akan sulit, aku tidak tahu apa yang Patriark Li Taixuan dan Tan Thailand tinggalkan untukmu, tetapi harta itu adalah godaan yang tak tertahankan bagi banyak orang, kamu mungkin akan menghadapi banyak adipati. Meskipun kamu dan Jiang Qinghe adalah siswa yang berharga di sekolah, aku tidak yakin itu akan cukup untuk mengusir sekawanan serigala. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghancurkan markas House Luolan. Ditambah lagi, kepala sekolah Pang tidak pernah meninggalkan Gua Umbra selama bertahun-tahun, mengurangi kekuatan perguruan tinggi astral Sage lebih jauh, dan dengan itu perlindungan apa lagi yang mungkin bisa kamu andalkan. Li Luo mengangguk. Apakah Anda tahu kekuatan mana yang melawan kami, Yang Mulia? Dia menggelengkan kepalanya. Itu semua tergantung pada siapa yang tergoda. Dia menghela nafas. Pertarungan ini bukan hanya tentang 5 keluarga besar. Ada banyak lagi selain mereka. Hiena dan burung nasar, di atas serigala. Topik berbobot dibahas, putri pertama membawa percakapan ke perairan yang lebih ringan, dan mereka bersenang-senang bersama. Dan kemudian dia secara pribadi mengantarnya keluar dari istana, bahkan memanggilnya kereta. Yang Mulia, kata Li Luo, menoleh padanya sambil tersenyum, keluarga Lulan telah jatuh terlalu jauh. Tapi aku tidak akan membiarkan warisan orang tuaku dihancurkan dengan mudah. Dia telah memilih kata-katanya dengan hati-hati, dan itu menghancurkan satu keraguan yang menusuk seperti batu di hatinya. Dia membalas senyumannya, dan aku juga tidak. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a